Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wijayanti dengan NIM 08041382227102 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri adalah proses dari berubahnya cahaya menjadi energi atau glukosa. Kemudian, respirasi akan menghasilkan energi dari glukosa, absorpsi mengambil air dan ion dari tanah, translokasi, pergerakan air dan nutrisi dalam tumbuhan. Nah, responnya ini berupa transpirasi akan mengubah air menjadi melalui daun, adaptasi terhadap lingkungan, perubahan fisiologis dan morfologis untuk bertahan hidup. Nah, ini ada faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu berupa intensitas cahaya, konsentrasi konsentrasi CO2, suhu, dan ketersediaan air. Kemudian ada jumlah klorofil juga akan mempengaruhi fotosintesis itu sendiri. Nah, efek cahaya pada proses fotosintesis itu di mana cahaya berupa sumber energi utama untuk fotosintesis. Ketika intensitas cahaya meningkat, laju fotosintesis juga meningkat karena lebih banyak energi tersedia untuk menggerakkan reaksi terang. Efek Efeknya yaitu semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin cepat pula laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh, di mana peningkatan cahaya tidak lagi berpengaruh. Pada titik ini, faktor lain seperti CO2 dan air menjadi pembatas. Nah, efeknya semakin banyak CO2 di udara, semakin cepat fotosintesis berjalan, sampai mencapai batas tertentu. Setelah itu, peningkatan CO2 tidak banyak berpengaruh karena tumbuhan sudah memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kemudian ada suhu. Suhu juga berpengaruh, yaitu suhu yang lebih hangat biasanya mempercepat fotosintesis, tapi jika suhu terlalu tinggi atau rendah, fotosintesis melambat. Ada suhu optimal di mana fotosintesis bekerja paling baik, yang mana suhu optimal fotosintesis itu berkisar di antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius untuk banyak tumbuhan, tetapi bisa lebih tinggi untuk tumbuhan C4 yang di mana suhu optimalnya itu di atas 30 derajat Celcius. Nah, ketersediaan air juga mempengaruhi proses fotosintesis. Air diperlukan dalam fotosintesis. Jika tumbuhan kekurangan air, stomata akan menutup untuk menghemat air, sehingga CO2 tidak bisa masuk dan fotosintesis akan melambat. Jumlah klorofil juga berpengaruh, di mana semakin banyak klorofil, semakin banyak cahaya yang bisa diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau lebih efisien dalam menyerap cahaya dibandingkan yang berwarna pucat. Karena yang berwarna hijau itu otomatis akan memiliki banyak klorofil atau zat hijau daun pada bagian daunnya. Nah, untuk kadar fotosintat sendiri, jika kadar fotosintat ini berkurang, maka akan menyebabkan laju fotosintesis naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintat bertambah, akan berakibat pada menurunnya laju fotosintesis. Proses fotosintesis ini ada dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, cahaya digunakan untuk menghasilkan ATP dan ADPH. Dan reaksi gelap ini energi tersebut digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa atau melalui siklus Calvin. Nah, proses ketika tumbuhan mengambil oksigen atau O2 bukan CO2 yang mengurangi efisiensi fotosintesis ini lebih sering terjadi pada suhu tinggi. Proses ini disebut dengan fotorespirasi. Apa sih bedanya tumbuhan C3, C4, dan CAM? Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang umumnya seperti gandum, bekerja dengan baik di iklim sedang. Nah, tumbuhan C4 itu seperti contohnya itu jagung, yang mana dia lebih efisien di daerah panas.
Tumbuhan ini mampu memisahkan fiksasi karbon secara spasial. Nah, untuk tumbuhan CAM ini adalah tumbuhan yang biasanya hidup di gurun seperti kaktus yang menyimpan CO2 di malam hari untuk mengurangi kehilangan air pada saat siang hari. Nah, ini merupakan penjelasan dari siklus Calvin, di mana karbon diikat menjadi molekul organik menggunakan energi dari reaksi terang dan akhirnya menghasilkan glukosa sebagai energi energi bagi tumbuhan. Nah, ini beberapa pengaruh cahaya pada tumbuhan C3 dan C4. Ternyata tumbuhan C3 ini akan lebih sensitif terhadap intensitas cahaya dan suhu. Nah, untuk tumbuhan C4 ini lebih efisien pada cahaya dan suhu tinggi karena mekanisme fiksasi karbon mereka lebih terpisah. Adapun adaptasi lingkungan bagi tumbuhan C3, C4, dan CAM. C3 ini tumbuhnya lebih cocok di lingkungan yang lembab dan dingin. Untuk tumbuhan C4, efisien di daerah yang panas dan kering, dan tumbuhan CAM ini tumbuhan akan lebih bisa hidup di daerah gurun dan tumbuhan ini akan sangat bisa untuk menghemat air. Faktor lain yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama itu ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini apabila kelembapannya rendah menyebabkan stomata menutup yang menurunkan asupan CO2 yang masuk ke dalam tumbuhan. Nah, untuk kandungan kandungan nutrisi juga yang terdapat di dalam tanah akan mempengaruhi proses fotosintesis, di mana kekurangan nutrisi seperti nitrogen akan menghambat produksi klorofil dan mengurangi laju fotosintesis. Nah, adapun pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan. Fotosintesis yang efisien meningkatkan produksi energi atau glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan subur. Nah, pengaplikasian dalam pertanian yaitu pengaturan cahaya di rumah kaca atau penggunaan lampu tumbuh dapat mempercepat fotosintesis dan meningkatkan hasil tanaman. CO2 dan tambahan di rumah kaca dapat meningkatkan produksi tumbuhan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah fotosintesis dipengaruhi oleh banyak faktor seperti cahaya, CO2, suhu, dan air, dan juga klorofil pada tanaman. Memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kesehatan tumbuhan di berbagai kondisi lingkungan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan melalui PPT yang telah kami buat. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.